wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Nah, pada video kali ini kita akan memasuki bab 9 ya teman-teman, yaitu kita akan mempelajari tentang managing files. Nah, di sini yang akan kita pelajari itu terdapat 10 pembahasan ya teman-teman, atau 10 materi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini itu merupakan tanda slice atau yang sering kita sebut itu root. Jadi root ini merupakan user dengan hak akses yang paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu adanya di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi, dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Nah, teman-teman, di sini untuk basic itu cukup mempelajari tentang home dan user saja. Jadi, nggak usah bingung-bingung ya. Nah, yang kedua ini ada USR atau user. Jadi untuk user ini merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi semisal teman-teman menginstal aplikasi itu, nanti tempatnya akan diletakkan pada direktori user. Oke, yang ketiga ini terdapat home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu, home-nya direktorinya sama. Jadi ketika kita mau masuk ke home, direktorinya itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian, kita baru memiliki satu user. Kalau saya itu usernya itu adalah Vanita. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user yaitu Vanita. Nah, yang paling penting itu hanya dua itu saja ya teman-teman. Sekarang ada lagi yang namanya direktori etc. Tapi tidak ada pada gambar ini ya teman-teman. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika kalian membangun sebuah web server atau file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada direktori etc. Jadi ketika mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke etc. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa search atau cari files. Kita klik. Nah, ketika teman-teman membuka file itu, default-nya itu langsung diarahkan ke directory home ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita melihat semua user yang ada pada directory home? Teman-teman bisa langsung masuk ke other location, lalu di sini terdapat tanda slash ya teman-teman, karena tanda root sendiri itu ditandai dengan tanda slash. Lalu teman-teman bisa klik saja. Nah, di sini itu terdapat banyak file penting yang nantinya akan kita pelajari. Di sini terdapat directory home ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat satu user ya teman-teman, yaitu user Vanita. Karena di sini itu saya hanya membuat satu user. Jika teman-teman membuat 2 atau 3 itu akan terlihat di sini yang di sebelahnya. Karena saya di sini membuat hanya satu, ya yang terlihat hanya satu saja ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa mengecek yang namanya itu parent directory dengan cara klik titik 3, lalu properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini belum ada parent directory-nya ya teman-teman, karena saya belum masuk ke directory manapun. Sekarang saya akan mencoba masuk ke directory home. Caranya yaitu kita klik home, lalu kita klik titik 3 ini, lalu properties. Nah, bisa teman-teman lihat di sini parent foldernya itu yaitu /home/. Materi pertama ini sudah cukup, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu navigasi path. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu di sini terdapat cd to change directory, pwd to see current directory, dan ls to see what is inside the directory. Jadi ini digunakan ketika kalian sedang menggunakan CLI atau terminal, kemudian ingin masuk ke direktori, itu kalian bisa menggunakan perintah cd. Nah, pada file biasa, jika teman-teman ingin masuk ke direktori manapun, teman-teman bisa klik di mana kita ingin masuk. Misal kita ingin masuk ke home, teman-teman bisa klik saja di home, sedangkan pada CLI harus menggunakan cd. Jadi, jika kita ingin masuk ke home, maka teman-teman bisa memasukkan perintah cd/home atau cd home. Lalu untuk pwd digunakan untuk melihat direktori keberadaan kita sekarang. Misalnya teman-teman masuk ke dalam cd home atau
teman-teman lalu ingin meninggalkan Linux itu selama beberapa menit atau beberapa jam. Nah, pada saat teman-teman ingin membuka Linux-nya kembali, teman-teman ingin mengecek keberadaannya, teman-teman bisa menggunakan perintah pwd. Lalu perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari setiap file atau direktori. Jadi kalian bisa melihat file-file apa saja yang berada di direktori kalian. Jika ingin melihat file yang ada pada direktori, kalian bisa melakukan perintah ls dan nanti akan memunculkan file atau direktori yang kalian punya, yaitu misal ls/home. Nah, nanti akan memunculkan file yang ada pada home. Oke teman-teman, sekarang saya sudah membuka dua ya teman-teman, yaitu file, lalu di sini saya juga membuka CLI atau terminal ya teman-teman. Nah oke, jika pada file biasa itu, kalau kita masuk ke file itu defaultnya itu akan mengarahkan kita langsung kepada home ya teman-teman. Lalu pada CLI ini, jika kita masuk ke CLI atau terminal itu, defaultnya itu juga akan langsung mengarahkan ke home dengan ditandai tanda slash ini ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mencoba masuk ke dalam root pada file biasa ini. Caranya itu teman-teman bisa klik other location, lalu teman-teman bisa klik yang Debian GNU atau Linux ini. Nah, di sini itu terdapat tanda slash, karena tanda root sendiri itu ditandai dengan tanda slash. Kalian klik saja. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Lalu gimana caranya kita masuk ke root melalui CLI ini? Jika pada CLI, teman-teman itu bisa menggunakan perintah su, lalu enter, dan bisa masukkan passwordnya. Enter. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam home directory-nya root. Pada file biasa itu, teman-teman bisa cari root. Nah, di sini. Lalu teman-teman bisa masukkan passwordnya. Lalu pilih yang authenticate. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada home directory-nya root. Sekarang saya akan coba pada CLI. Nah, pada CLI ini kalau kita akan masuk ke home directory-nya root, teman-teman bisa menggunakan perintah cd/root, lalu enter. Nah, sekarang saya sudah masuk. Saya akan cek dulu dengan perintah pwd. Oke, bisa teman-teman lihat, di sini saya sudah berada pada home directory-nya root. Nah, di sini itu folder is empty atau filenya itu kosong ya teman-teman, karena saya belum membuat direktori apapun. Sekarang saya akan coba ls, apakah terdapat file atau direktori ls. Nah, benar sekali di sini itu tidak memunculkan apapun, karena bisa dibuktikan di sini itu tidak ada direktori atau file apapun yang saya buat ya teman-teman. Sekarang saya akan coba masuk ke direktori home. Caranya bisa teman-teman masukkan perintah cd/home, lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk. Sekarang kita coba pwd. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada pada home ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencoba untuk ls, apakah terdapat file atau direktori. Nah, benar saja di sini itu terdapat direktori atau file Vanita, yaitu user saya sendiri ya teman-teman. Kita akan buktikan pada file biasa, kita klik home, titik 3, properties. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini itu terdapat user Vanita ya teman-teman, karena ini merupakan user saya sendiri. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba masuk ke root ya teman-teman, karena root, home, dan direktorinya root itu berbeda. Di sini saya akan masukkan perintah cd spasi slash lalu enter. Lalu saya akan mengecek apakah ada file atau direktori dengan perintah ls, enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu terdapat banyak sekali file ya teman-teman, yaitu seperti bin, etc, bot, home, sama seperti di sini ya teman-teman, terdapat bin, bot, dev, etc, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu di sini terdapat run ya teman-teman, atau run. Di sini saya klik run. Nah, lalu di sini terdapat beberapa file ya teman-teman. Berarti di sini saya sedang berada pada direktori run atau file run. Nah, jika teman-teman ingin masuk ke run pada CLI ini, teman-teman bisa masukkan perintah cd/run, lalu enter, dan masukkan pwd untuk mengecek. Nah, bisa teman-teman lihat, sekarang saya sudah berada pada direktori run ya teman-teman. Di sini saya akan coba ls untuk mengecek apakah ada file atau direktorinya. ls, enter.
Nah, di sini benar sekali terdapat banyak sekali file atau directory ya teman-teman, sama seperti di sini. Sama seperti pada file ini, yaitu terdapat seperti Avahi Daemon dan lain-lain sebagainya di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin materi kedua ini sudah selesai ya teman-teman, jadi kita akan lanjutkan pada materi yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu absolute vs relative path. Nah, di sini terdapat absolute dan relatif ya teman-teman. Jadi absolute path itu perintah yang digunakan untuk memasukkan nama direktori dengan diawali tanda slash. Nah, jika relative path itu tidak diawali dengan tanda slash ya teman-teman. Oke, jadi di sini ini merupakan tanda slash ya teman-teman. Jadi ketika saya sedang berada di home, lalu saya ingin ke direktori bin atau lib, itu saya harus memasukkan perintah tanda slash ya teman-teman. Karena bin dan lib itu terhalang oleh user. Jadi ketika saya sedang berada pada home, lalu saya ingin pergi ke direktori bin atau lib, itu kita harus memasukkan perintah cd/bin atau cd/lib ya teman-teman. Kenapa sih harus diawali dengan tanda slash? Karena bin dan lib ini terhalang oleh user ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan command root untuk langsung bisa lompat ke bin dan lib tanpa harus masuk ke user terlebih dahulu. Nah, jadi berbeda ketika saya sedang berada di user, jika saya ingin masuk ke halaman bin atau lib, itu saya tidak perlu menggunakan lagi tanda slash ini ya teman-teman. Saya bisa langsung menggunakan cd bin atau cd lib. Seperti itu ya teman-teman, tanpa menggunakan tanda slash. Jadi jika menggunakan slash itu dinamakan absolute path, dan jika kalau tidak menggunakan tanda slash itu dinamakan relative path. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dua, yaitu file dan juga terminal ya teman-teman. Oke, jadi jika kita masuk ke dalam file itu defaultnya itu langsung mengarahkan kita ke home ya teman-teman. Sama seperti saat kita masuk ke terminal, itu defaultnya itu langsung mengarahkan kita ke home dengan ditandai tanda slash ini ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu banyak sekali file ya teman-teman, seperti desktop, dokumen, download musik, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan coba mengecek pada CLI ini dengan perintah ls, lalu enter. Nah, bisa dibuktikan ya teman-teman, di sini itu terdapat file seperti dokumen, musik, publik, video, dan lain-lain itu sama seperti yang ada pada file ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba masuk ke dalam root pada file biasa. Di sini caranya teman-teman bisa klik other location, lalu di sini bisa klik yang Debian. Nah, sekarang saya sudah berada pada root ya teman-teman. Lalu saya akan coba masuk ke root pada CLI. Caranya itu masukkan perintah su, lalu enter, dan masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Sekarang pada CLI saya akan coba masuk lagi ke dalam root dengan perintah cd spasi slash lalu enter. Nah, sekarang di sini saya sudah masuk pada root. Oke teman-teman, saya akan mempraktekkan yang pertama, yaitu absolute path pada file biasa. Di sini saya akan masuk ke etc. Nah, di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh banyak sekali file. Itu menandakan saya itu sedang berada pada etc. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam direktori Apache 2. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada direktori Apache 2. Jadi, ketika kita akan masuk ke direktori Apache 2 itu kita harus masuk dulu ke dalam direktori etc ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba pada CLI ya teman-teman yang diawali dengan tanda slash. Yaitu kita bisa masukkan perintah cd spasi slash etc slash Apache 2. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa pwd untuk mengecek keberadaan kita di mana. Nah, oke, di sini saya sedang berada di etc/apache 2 ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam root lagi dengan perintah cd slash lalu enter. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan slash atau tanpa menggunakan absolute path ya teman-teman. Sekarang coba kita masukkan perintah cd lalu Apache 2 lalu enter.
Nah, di sini itu tidak bisa ya teman-teman karena saya itu tidak berada pada etc. Di sini muncul tulisan no such file or directory. Oke teman-teman, di sini saya akan coba mempraktekkan yang kedua ya teman-teman, yaitu dengan cara relative path atau tanpa menggunakan tanda slash ya teman-teman. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam etc terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cd, lalu etc, dan enter. Nah, sekarang saya sudah berada di etc ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan perintah cd apache 2. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah pwd untuk mengecek keberadaan kita ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu saya sudah berada pada Apache 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu saya tidak menggunakan slash karena di sini saya menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path itu tidak boleh loncat ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin masuk ke dalam bin atau lib, maka teman-teman harus berada pada user terlebih dahulu. Kita lanjut pada materi yang keempat. Oke, pada materi yang keempat ini kita akan membahas tentang spesial karakter. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakter spesial seperti tanda titik atau lengkung dan juga tanda seperti dolar ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan maknanya maupun artinya. Nah, pertama-tama di sini terdapat tanda lengkung ya teman-teman. Jadi tanda lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada pada home directory, di mana tanda lengkung ini itu berada pada keyboard di sebelah angka 1 ya teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan coba pwd. Bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada home/vanita. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam root dengan perintah su password. Nah, bisa teman-teman lihat saya sedang berada di home/vanita. Tetapi mengapa tanda lengkungnya tidak muncul? Jadi jika pada home directory root itu berbeda ya teman-teman, di mana kita harus memasukkan perintah lagi, yaitu perintah cd/root. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman tanda lengkungnya yang menandakan bahwa kita berada pada root. Nah, bisa teman-teman lihat pada home directory root itu memiliki nama root ya teman-teman, bukan home/vanita. Lalu yang kedua ini terdapat tanda S atau yang sering kita sebut itu tanda dolar. Nah, tanda dolar itu menandakan bahwa kita berada pada hak user pada CLI-nya, di mana kita tidak bisa mengakses penuh karena kita bukan root. Lalu yang ketiga ini terdapat tanda pagar ya teman-teman, yang menandakan bahwa hak akses kita itu root atau hak akses paling tinggi ya teman-teman, di mana kita bisa mengakses semua direktorinya yang ada pada CLI. Lalu ada karakter titik, itu menandakan bahwa kita meminta file atau direktori kita yang sekarang. Misalnya di sini ls lalu titik, itu menandakan bahwa saya meminta file atau direktori saya sekarang, yaitu seperti home, desktop, download, page tour, template, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ls lalu titik. Maka tandanya saya meminta memperlihatkan file yang ada pada direktori yang saya sekarang. Di sini terdapat file seperti bin, etc, boot, home, dan lain-lain. Jadi saya meminta mengeluarkan direktori itu pada direktori slash. Lalu di sini saya akan coba masuk ke dalam direktori etc. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sekarang saya berada pada direktori etc. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tanda yang kelima, yaitu tanda titik 2. Jadi tanda titik 2 itu melambangkan parent directory sebelumnya teman-teman, atau parent directory sebelum etc, di mana parent directory sebelum etc adalah slash. Nah, di sini saya sudah masuk ke parent directory etc teman-teman, saya akan ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat Apache 2. Sekarang saya akan mencoba masuk ke dalam Apache 2 dengan perintah cd Apache 2, enter, terus pwd. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya sedang berada di etc/Apache 2. Bisa teman-teman lihat sebelum Apache 2 ini adalah etc ya teman-teman. Nah, jika saya cd lalu titik 2, enter, saya meminta parent directory sebelum Apache yaitu etc. Di sini bisa teman-teman lihat saya sedang berada pada etc karena ini adalah parent directory Apache 2. Di sini saya akan coba masuk ke Apache 2 lagi ya teman-teman, yaitu cd Apache 2.
bisa kalian lihat saya berada pada etc/apache2. Sekarang saya akan meminta memperlihatkan file yang ada pada etc2 dengan perintah ls-2 lalu enter. Nah, lalu di sini terdapat file-file yang ada pada Apache 2 ya teman-teman. Nah, pada materi yang kelima, di sini kita akan membuat file dengan perintah touch. Jadi nanti kita akan membuat beberapa file txt atau file teks pada Linux. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka dua ya teman-teman, yaitu file dan juga terminal. Nah, jadi di sini saya akan coba pwd terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada home directory ya teman-teman, atau home/vanita. Sekarang saya akan coba ls. Nah, di sini bisa kalian lihat pada terminal ini terdapat direktori seperti desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Kita akan cek pada file. Nah, sama ya teman-teman, di sini juga terdapat direktori atau file seperti desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Nah, jadi untuk membuat filenya, teman-teman itu bisa menggunakan perintah touch spasi. Lalu di sini teman-teman bisa menamai file yang akan kalian buat ya teman-teman. Terserah kalian akan dinamai apa. Di sini saya akan coba menamainya hi1 lalu titik txt. Setelah itu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini belum muncul apa-apa ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ls lalu enter. Nah, di sini file yang tadi kita buat yaitu hi1.txt itu sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cek pada file. Nah, di file juga sudah terdapat direktori atau file hi1.txt. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat file dengan cara absolute ya teman-teman. Yaitu saya akan membuat file tanpa masuk ke dokumen, tetapi saya akan menaruhnya di dokumen. Di sini kalian bisa masukkan perintah touch dokumen. Lalu teman-teman bisa namai file yang akan kalian buat. Di sini saya misalnya akan menamainya hi2. Maaf ya, di sini salah. Lalu di sini itu seharusnya slash. Lalu kita namai filenya hi2. Lalu txt. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu belum ada apa-apanya teman-teman. Sekarang kita akan coba ls. Lalu di sini enter. Dan kita akan ls dokumen. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah terdapat file hi2.txt ya teman-teman. Sekarang kita akan coba cek pada file. Oke teman-teman, jadi di sini file yang kita buat itu sudah ada ya teman-teman, yaitu dengan nama hi2.txt. Jadi saya bisa membuat file pada dokumen tanpa masuk ke dokumennya dulu ya teman-teman, yaitu dengan cara absolute. Nah, sekarang saya akan coba membuat lagi filenya, yaitu dengan perintah touch spasi dokumen slash. Di sini saya akan menamainya dengan hi3 lalu titik txt dan enter. Dan di sini kita akan cek dengan cara ls dokumen lalu enter. Nah, jadi file hi2.txt dan hi3.txt itu yang tadi kita sudah buat itu sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan coba lihat pada file. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini juga sudah ada ya teman-teman file hi2.txt dan hi3.txt. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki materi yang keenam yaitu perintah ls advance. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori ya teman-teman. Nah, lalu apa bedanya dengan perintah ls advance? Nah, perintah ls advance ini digunakan untuk melihat sebuah isi direktori dengan lebih detail dari perintah ls biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada pada terminal. Nah, sebelumnya saya akan mencoba pwd dulu, lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada direktori home ya teman-teman, atau home/vanita. Sekarang saya akan coba ls. Jadi ls ini untuk menampilkan file defaultnya teman-teman. Sekarang saya akan coba memasukkan perintah ls-a. Nah, apa itu perintah ls-a? Jadi perintah ls-a ini digunakan untuk melihat sebuah file atau direktori yang tersembunyi teman-teman, atau hidden directory.
Di sini kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa file yang diawali dengan titik ya teman-teman, yaitu menandakan file tersebut itu tersembunyi atau hidden directory. Nah, lalu di sini saya akan mencoba ls-l. Apa itu perintah ls-l? Jadi, perintah ls-l ini digunakan untuk melihat file atau directory dengan lebih detail ya teman-teman. Sekarang kita akan enter. Nah, di sini jika teman-teman memasukkan perintah ls-l itu terdapat dokumen yang disertai tanggal dan juga jamnya atau disebut juga tanggal aksesnya ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencoba menggabungkan kedua perintah tadi ya teman-teman, yaitu dengan perintah ls-la. Di sini kita enter. Nah, jadi perintah ls-la ini digunakan untuk melihat hidden file dan juga secara detailnya hidden file tersebut ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini terdapat tampilan dan juga detail dari hidden file-nya. Nah, kalian perlu ingat untuk hidden file atau hidden directory itu selalu diawali dengan titik. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi yang ketujuh, yaitu kita akan membuat directory dengan perintah mkdir. Nah, sebelumnya kita telah membuat file dengan perintah touch atau file txt ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat directory dengan perintah mkdir, karena sebelumnya perintah touch itu hanya bisa membuat file, bukan bisa untuk membuat directory ya teman-teman. Di sini saya akan pwd terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada home directory atau home slash wanita ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ls, lalu enter. Nah, di sini terdapat beberapa file ya teman-teman. Di sini terdapat file hi1.txt, yaitu file yang kemarin saya buat dengan perintah touch. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat directory dengan perintah mkdir, yaitu kita masukkan perintah mkdir, lalu filenya terserah teman-teman mau dinamain apa. Di sini saya akan menamainya jeruk ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat jika kita enter di sini belum terjadi apa-apa ya teman-teman. Sekarang kita mencoba untuk ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat sebuah directory jeruk ya teman-teman. Sekarang saya akan mencoba masuk pada directory jeruk dengan perintah cd spasi jeruk enter. Terus di sini kita ls. Nah, jadi di sini jika saya ls itu tidak terdapat apapun ya teman-teman, atau tidak terjadi apapun, karena saya belum membuat file atau belum memasukkan file apapun kepada directory jeruk tersebut ya teman-teman. Di sini saya akan kembali terlebih dahulu dengan perintah cd. Lalu di sini saya akan membuat directory di dalam sebuah directory ya teman-teman, dengan perintah mkdir dir a, lalu kita enter. Lalu di sini saya akan membuat directory dir b di dalam directory dir a. Kita masukkan perintah mkdir dir a / dir b. Lalu kita enter. Pada directory B saya akan memasukkan directory C. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat directory dir a ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba masuk pada directory dir a dengan perintah cd dir a. Lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada directory dir a. Lalu kita akan masuk pada directory dir b. Ketikkan cd dir b. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pada directory dir a itu terdapat directory dir b. Sekarang kita akan masuk pada directory dir c. Lalu kita enter. Di dalam directory B terdapat directory dir C ya teman-teman. Di sini kita akan ls. Nah, jika teman-teman ls itu di sini tidak terjadi apapun karena di sini saya belum memasukkan file apapun ya teman-teman. Nah, jika kalian ls pada dir A itu akan muncul dir B. Lalu jika kalian ls pada dir B itu akan muncul dir C, tapi jika ls pada dir C itu tidak muncul apapun karena saya tidak membuat directory pada dir C ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengeceknya teman-teman bisa masukkan perintah ls-l.
Lalu di sini kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dir A, dir B, dan dir C. Di sini terdapat saya itu membuat dir A pada pada 11 Maret jam 9.15 dan selanjutnya di sini juga. Nah, jadi untuk membedakan file biasa dengan directory itu pada awalnya ya teman-teman, untuk directory pada awalnya itu terdapat huruf D. Nah, jika pada file biasa itu diawali dengan min R. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-8 yaitu perintah CP. Nah, apa itu CP? CP itu adalah singkatan dari copy ya teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar mengenai mengcopy atau menduplikasikan file maupun directory. Nah, di sini saya masuk pada dokumen ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada dokumen ini terdapat dua file ya teman-teman, yaitu file hi2.txt dan file hi3.txt. Nah, untuk mengcopy atau menduplikasikannya, teman-teman bisa ngeblank terlebih dahulu kedua file ini. Nah, lalu kalian klik kanan, lalu kita pilih yang copy. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pilih mau diletakkan di mana. Di sini saya akan letakkan pada home. Lalu di sini teman-teman pilih terserah, lalu kita klik kanan, lalu pilih yang paste. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah terdapat file hi2.txt dan file 3.txt. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal saja langsung. Terminal, lalu di sini kita akan coba ls dokumen. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua file ya teman-teman, yaitu file hi2.txt dan file hi3.txt. Jadi, kedua file ini saya akan copy dan saya akan pindahkan ke home/vanita ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya kita memindahkan file tersebut? Caranya yaitu kita bisa masukkan perintah cp, dokumen, lalu file mana yang akan kalian pindahkan di sini? Yang akan saya pindahkan yaitu file hi2.txt, hi2.txt, spasi /home/vanita. Lalu di sini kita enter. Lalu kita masukkan lagi. Nah, lalu kita akan masukkan perintah lagi cp dokumen. Lalu slice, dan di sini kalian masukkan nama filenya yang akan dipindahkan ya teman-teman. Di sini hi3.txt. Lalu di sini kalian akan masukkan kemana? Di sini saya akan masukkan ke home ya teman-teman. Saya menggunakan tanda titik ini menandakan bahwa saya akan memindahkannya ke home. Di sini kita enter. Lalu di sini kita ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat file hi2.txt dan file hi3.txt ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan coba membuat file lagi dengan perintah touch dokumen. Nama filenya yaitu hi4.txt. Maaf, salah, hi4.txt. Lalu di sini kita enter. Kita coba ls dokumen, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat 3 file yang tadi kita buat atau yang tadi kita pindahkan ya teman-teman. Selanjutnya saya akan memindahkan kedua file ini ke dalam desktop. Caranya yaitu kita masukkan perintah cp, lalu bintang, .txt, lalu desktop. Lalu enter. Kita masukkan perintah ls desktop. Enter. Nah, di sini terdapat 3 file ya teman-teman, yaitu file yang tadi saya buat dan file yang tadi saya pindahkan. Mengapa di sini file hi4-nya tidak ada? Karena file hi4.txt-nya tidak saya copy dan hanya terdapat pada dokumen ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mengcopy directory. Caranya yaitu kita masukkan perintah ls dir a, lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini
Pada dir A itu terdapat dir B ya teman-teman. Cara mengcopy direktori, teman-teman bisa menggunakan perintah cp min r, lalu dir A slash dir B slash home Vanita. Karena di sini saya akan mengcopy. Setelah itu kita enter, lalu kita ls, enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dir B dan juga dir A ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-10 yaitu perintah rm. Nah, apa itu perintah rm? Jadi, rm atau remove command itu digunakan untuk menghapus file. Jadi, perintah rm itu digunakan untuk menghapus file ya teman-teman. Tetapi berbeda dengan menghapus direktori. Jadi untuk menghapus direktori itu kita bisa menggunakan perintah rmdir. Jika kalian ingin menghapus direktori itu tidak bisa menggunakan perintah rm ya teman-teman, atau juga sebaliknya. Nah, di sini jika saya ls itu terdapat file hi2, hi5, dan hi3 dan juga file replace.txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus file replace.txt. Gimana caranya? Yaitu dengan kita menggunakan perintah rm. Lalu file yang akan kita hapus yaitu replace.txt. Lalu kita enter. Lalu di sini kita ls. Nah, bisa kalian lihat di sini replace.txt-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Di sini hanya tersisa file hi2.txt, file hi5 dan juga file hi3.txt. Nah, jadi pada file kalian bisa lihat di sini sudah tidak ada file replace.txt ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menghapus file hi2.txt dan file hi3.txt. Caranya yaitu kita bisa masukkan perintah rm hi lalu bintang. Nah, jadi bintang ini menandakan bahwa semua file yang berawalan dari hi itu akan terhapus ya teman-teman. Di sini hi.txt, lalu enter. Selanjutnya yaitu ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini file hi2, hi3 dan hi5-nya sudah terhapus ya teman-teman. Sekarang saya akan coba cek pada file. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada file hi2, hi3 dan hi5 ya teman-teman karena sudah dihapus.